Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun agama yang kedua, yaitu Islam, dan kita sudah membahas apa itu Islam dan rukun-rukun Islam itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas rukun agama yang kedua, yaitu iman. Apa yang dinamakan iman dan rukun-rukun apa saja yang terdapat di dalamnya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matanya dulu sebelum baca syarahnya. Arkanul iman. Arkanul iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Arkanul iman, adapun rukun-rukun iman, sittatun itu ada 6. An tu'mina billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, wa bil qadari, dan dengan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, khairihi baik takdir baiknya, wa syarrihi dan buruknya, minallahi ta'ala, semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul iman, rukun-rukun iman. Wal imanu, adapun iman, lughatan secara bahasanya, mutlaqut tasdiq, itu adalah membenarkan secara mutlak atau secara global. Itu artinya adalah membenarkan, baik membenarkan apapun itu yang dinamakan iman. Wa syar'an, dan secara syariat, iman adalah at-tasdiqu, itu adalah membenarkan, bijami'i ma, dengan segala sesuatu, ja'a bihi, yang dibawa oleh an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma, dari sesuatu, ulima, yang diketahui, minad dini, dari agama, bid-darurah, dengan seharusnya. Wa qala, dan berkata, ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, al-imanu, bahwasanya iman, ma, itu adalah sesuatu, waqara, yang terpatri atau yang tertanam, fil qalbi, di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, dan dibenarkan oleh amal atau perbuatan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, fi aktsar, di dalam lebih, min maudhi', dari satu tempat, yaitu lebih dari satu tempat, yang mana Allah mengatakan alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal baik. Jadi iman, sebelum kita membahas tentang rukun-rukun iman, kita itu perlu untuk mengetahui apa arti dari iman itu sendiri. Jadi makna iman secara bahasa itu adalah pembenaran atau membenarkan sesuatu apapun itu. Jadi secara mutlak, pokok selama itu bermakna pembenaran, maknanya itu adalah membenarkan sesuatu, itu adalah iman secara bahasa. Jadi secara simpelnya, iman itu kalau secara bahasa adalah meyakini atau mempercayai sesuatu apapun itu. Enggak harus tentang agama ataupun ajaran-ajaran tertentu.
Meyakini apapun itu dinamakan iman secara bahasa. Akan tetapi secara syariat, iman itu adalah membenarkan atau mempercayai segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang perlu diketahui dari agama. Jadi itu adalah makna iman secara syariat. Dan sebagian ulama ada yang memaknai iman itu dengan makna yang lain atau dengan pengertian yang lain, yang mana sebagian ulama itu memaknai iman adalah sesuatu yang terpatri atau tertanam di dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatannya. Dalam artian maknanya iman, disebut iman itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam hati dan direalisasikan lewat amal atau lewat perbuatan. Dalilnya adalah bahwasanya Allah sendiri itu menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam lebih dari satu tempat, bahwasanya Allah mengatakan alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi orang-orang yang beriman, Allah itu selalu menggabungkan atau menggandengkan lafadz alladzina amanu dengan wa amilus solihat. Maka dari sini diambil bahwasanya orang yang beriman itu pasti beramal soleh, dan amal soleh itu adalah tanda orang itu beriman. Makanya ulama mengambil kesimpulan bahwasanya iman itu tidak cukup berupa keyakinan yang terpatri di dalam hati, tapi harus ditunjukkan dan direalisasikan dengan perbuatan zahir. Makanya kalau orang mengaku beriman tapi perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, perbuatannya itu bukan berupa amal kebaikan, maka dia tidak dinamakan iman. Kenapa? Karena perbuatannya itu sama sekali tidak menunjukkan apa yang berada di dalamnya atau apa yang dia ucapkan. Dia mengaku iman, tapi dia berbuat amal jelek, maka berarti dia bukan iman. Sekalipun dia bilang, yang penting kan iman itu apa yang di dalam hati, apa yang diyakini. Tidak. Allah mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu pasti orang yang beriman itu akan beramal soleh, dan amal soleh itu adalah tanda bagi orang yang beriman. Makanya orang yang beriman tapi tidak beramal soleh itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Atau orang yang berbuat jelek dan dia mengaku bahwasanya dia beriman, maka itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka itu adalah maknanya iman. Jadi bukan cuma keyakinan di dalam hati, tapi harus ditunjukkan dan dibuktikan lewat amal perbuatan kita. Baik, lanjut. Wa arkanul iman, tapi yang dimaksud di sini iman itu adalah iman dalam konteks agama. Seperti halnya tadi yang kita ketahui dari makna syariat, iman yang dimaksud di sini adalah membenarkan atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari perkara-perkara agama yang memang perlu atau diharuskan bagi kita itu untuk mengetahuinya dan mempercayainya. Wa arkanul imani sittatun. Wa arkanul imani, dan adapun rukun-rukun iman sittatun itu 6. Al awalu, adapun yang pertama, minha dari rukun-rukun iman, antuk mina itu beriman, engkau beriman billahi kepada Allah. Ay yakni anta taqida, engkau meyakini, alat tafsili dengan terperinci, annallaha ta'ala bahwasanya Allah ta'ala maujudun itu adalah zat yang wujud, qadimun dan lampau, dan zat yang lampau, wa ghairuha dan selainnya sifat tadi, minas sifati dari sifat-sifat al-wajibati yang wajib, fi haqqihi ta'ala di dalam haknya Allah ta'ala, wa nafyus sifati
dan mentiadakan sifat-sifat al-mustahilati yang mustahil fi haqqihi subhanahu wa ta'ala di dalam zatnya atau haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa adapun Allah ta'ala mustahiqun itu berhak li jami'il kamalati dengan segala kesempurnaan wa munazzahun dan terbebas atau dibersihkan an jami'in nuqsani dari segala kekurangan. Jadi rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah atau apa maksud beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi maksud iman kepada Allah adalah dengan kita itu meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang wujud, bahwasanya Allah itu adalah zat yang ada, dan Allah itu adalah zat yang qadim, yaitu yang lampau, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Dalam artian Allah itu adalah zat yang memiliki 20 sifat-sifat wajib dan memiliki 20 sifat-sifat mustahil seperti yang kita ketahui di dalam ilmu tauhid. Dan juga Allah memiliki satu sifat jaiz. Jadi secara simpelnya cara kita untuk beriman kepada Allah itu adalah dengan mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah dan meyakini hal-hal tersebut ada dalam zatnya Allah, dan juga harus mengetahui sifat-sifat mustahil bagi Allah dan meyakini bahwasanya hal-hal tersebut itu tidak ada atau jauh daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak memiliki atau bersih dari segala kekurangan walaupun itu sedikit. Jadi Allah adalah zat yang memiliki segala kesempurnaan. Segala kesempurnaan yang memiliki itu adalah Allah, dan segala kekurangan walaupun sedikit itu tidak ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.